Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perwira Asmatul Aisyah, NIM 19B20070, kelas Manajemen 2, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra SEMM. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita masuk ke pembahasan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, ada baiknya kita untuk mengetahui apa itu manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian segala kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, penggandaan, pengembangan, kompensasi, promosi, serta pemutusan hubungan kerja guna mencapai posisi yang telah ditetapkan. Jadi, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia itu terdiri dari yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan di dalam perusahaan atau disebut juga dengan human resource planning. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang akan diambil ke depannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Menganalisis jabatan dan pekerjaan. Menganalisis jabatan dan pekerjaan adalah suatu proses menganalisa dan menjelaskan secara rinci mengenai pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. 3. Perekrutan dan penyeleksian karyawan. Perekrutan dan penyeleksian karyawan adalah suatu proses penarikan sekelompok tenaga kerja guna mengisi posisi yang tersedia dalam perusahaan. 4. Orientation and induction, yaitu memperkenalkan perusahaan, budaya, nilai dan etika kerjanya. 5. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan bekerja, tingkat profesionalismenya yang tinggi dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. 6. Performance appraisal adalah suatu penilaian prestasi dan kinerja karyawan guna melakukan promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian kerja. 7. Perencanaan dan pemberian kompensasi atau upah kepada karyawan. 8. Memotivasi dan memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan juga keselamatan karyawan. 9. Menjaga hubungan baik dan komunikasi dengan serikat pekerja atau industrial relation adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau kepentingan atas produksi dan pelayanan jasa di suatu perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah peramalan yang sistematik yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia dengan rencana strategi untuk mendapatkan atau memastikan tenaga kerja yang berkualitas untuk masa yang akan mendatang sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Tahapan perencanaan sumber daya manusia yaitu yang pertama menganalisis tujuan organisasi, yang kedua melakukan inventarisasi sumber daya manusia saat ini, yang ketiga yaitu perkiraan permintaan dan pasokan sumber daya manusia, yang keempat yaitu memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia, yang kelima yaitu merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia, yang keenam pemantauan dan pengendalian serta umpan balik. Tujuan dilakukannya perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Manfaat bagi perusahaan yang melakukan perencanaan sumber daya manusia yaitu yang pertama, mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua,
Tim HR bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Yang kelima, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal. Analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan adalah prosedur yang Anda gunakan untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang yang harus dipekerjakan. Ada 5 dimensi yang saling berkaitan dan dapat menentukan tingkat produktivitas kerja dan keputusan kerja, yaitu yang pertama fisik, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial, yang keempat kultural, yang kelima kekuasaan. Jenis analisis pekerjaan ada 2 macam, yaitu analisis pekerjaan tradisional yang hanya mencari informasi tentang tiga aspek, yaitu tanggung jawab, kewajiban-kewajiban, dan kualifikasi-kualifikasi. 2. Analisis pekerjaan berorientasi pada hasil. Analisis ini memuat keterangan-keterangan yang berkisar pada pertanyaan-pertanyaan seperti condition, standar, SKAS, dan kualifikasi. Analisis tenaga kerja adalah penilaian terhadap tenaga kerja yang ada dalam suatu departemen dan yang dipindahkan ke dalam, melalui, atau keluar dari departemen tersebut. Analisis ini dapat mencangkup jumlah tenaga kerja, komposisi tenaga kerja, dan kualitas tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja atau rekrutmen adalah proses pencarian atau pemikatan para calon tenaga kerja yang mampu bekerja dalam organisasi. Tujuan dan prinsip rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaringnya calon karyawan dengan kualitas yang baik dari yang terbaik. Prinsip-prinsip rekrutmen yang pertama yaitu mutu karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu jumlah karyawan harus sesuai dengan job yang tersedia. Yang ketiga yaitu biaya yang diperlukan harus diminimalkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan harus dibuat. Yang kelima yaitu fleksibel. Yang keenam, mempertimbangkan aspek hukum. Proses rekrutmen yang pertama yaitu penentuan dasar rekrutmen. Penentuan dasar rekrutmen adalah dasar penarikan yang harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Yang kedua yaitu penentuan sumber rekrutmen. Penentuan sumber rekrutmen terbagi menjadi 2, yaitu penentuan sumber eksternal dan internal. Penentuan sumber eksternal ada karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil melalui rekrutmen dari sumber-sumber tenaga kerja dari luar perusahaan. Sedangkan sumber internal yaitu karyawan yang akan mengisi lowongan pekerjaan diambil dari dalam perusahaan melalui mutasi atau demosi. Seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Seleksi pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada atau yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Beberapa kualifikasi berikut ini menjadi dalam proses seleksi, yaitu yang pertama keahlian, yang kedua pengalaman, yang ketiga usia, yang keempat jenis kelamin, yang kelima pendidikan, yang keenam kondisi fisik, yang ketujuh tampang, yang kedelapan bakat, yang kesembilan temperamen, yang kesepuluh karakter. Ada beberapa cara seleksi dalam menggunakan pemilihan tersebut menurut Dr. Andes Manulang, yaitu yang pertama seleksi ilmiah, yang kedua seleksi non-ilmiah. Ada 2 cara dalam teknik seleksi, yaitu teknik seleksi menggunakan interview, yang kedua yaitu teknik seleksi menggunakan assessment center. Penempatan dan program orientasi. Penempatan adalah proses lanjutan dari seleksi di mana calon karyawan yang sudah lulus seleksi ditempatkan pada
posisi atau jabatan yang membutuhkannya dan mendelegasikan orang tersebut. Program orientasi adalah suatu kegiatan yang bermaksud untuk memperkenalkan karyawan tersebut pada perusahaan, kelompok kerja, lingkungan, serta atasannya. Tujuan orientasi: membantu karyawan menyesuaikan diri dengan memperkenalkan yang pertama peran masing-masing, yang kedua yaitu organisasi dan kebijakannya, yang ketiga yaitu rekan kerja mereka. Manfaat program orientasi: 1. Mengurangi kecemasan kerja. 2. Bisa mempelajari tugas yang lebih. 3. Mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja serta atasan yang kurang mendukung. 4. Karyawan baru bisa menjadi lebih mandiri. 5. Mengurangi karyawan mengundurkan diri dari perusahaan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK, yaitu pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Penyebab PHK pertama yaitu undang-undang karyawan anak-anak, karyawan warga negara asing, atau karyawan terlibat dalam organisasi terlarang. Kedua, keinginan perusahaan, seperti karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya atau perilaku karyawan yang kurang baik. Ketiga, keinginan karyawan itu tersendiri, seperti pindah pekerjaan, kesehatannya menurun, atau menambah pendidikan. Keempat, pensiun. Yang kelima, kontrak kerjanya berakhir. Yang keenam, kondisi kesehatannya menurun. Yang ketujuh, meninggal dunia. Yang kedelapan, perusahaan dilikuidasi atau bangkrut. Kompensasi bagi pekerja yang baik: pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerjanya atau UPMK, atau bisa juga uang ganti kerugian dan juga uang pisah. Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengembangan tenaga kerja dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia dalam entitas organisasi tersebut, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Strategi pengembangan sumber daya manusia itu bisa dengan memberikan penghargaan pada karyawan, mengadakan program pelatihan, memberikan kesempatan untuk menuangkan ide-ide. Kompensasi adalah imbalan yang diterima oleh seseorang atau karyawan atas jasa atau hasil yang dikerjakannya dalam sebuah perusahaan, dapat berupa uang, barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis kompensasi ada 3 macam, yaitu yang pertama kompensasi finansial, yang kedua kompensasi finansial tidak langsung, yang ketiga kompensasi non-finansial. Perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasikan dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Manajemen karir adalah segala upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mengelola pergerakan karir karyawan sesuai dengan jabatan yang ada. Pengembangan karir adalah segala upaya yang dilakukan secara berkelanjutan, baik itu dari perusahaan atau dari individu, agar memperluas atau memperbesar peluang kesempatan karirnya dengan kesadaran pada tujuan karir yang ingin dicapainya. Motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Motivasi kerja adalah suatu keinginan seseorang untuk mencapai tujuan kerjanya. Prestasi kerja adalah hasil yang telah dicapai dari suatu usaha yang dilakukan atau dikerjakan, baik itu secara individual maupun kelompok, berupa pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan produktivitas kerja adalah hubungan antara keluaran, baik berupa barang-barang dan jasa, dengan masukan tenaga kerja, bahan, dan uang.
angka menghadapi era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka karyawan merupakan aset yang semakin penting. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, jika terjadinya penurunan absensi yang cukup tinggi, terjadinya frustasi kerja, maka berakibat menurunnya produktivitas kerja. Hal ini karena motivasi kerja yang rendah, kepuasan kerja, stres, dan konflik karyawan. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan, di mana karyawan tersebut memandang pekerjaannya. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskannya menyesuaikan diri. Stres seringkali dipicu oleh beberapa tekanan seperti dalam keluarga, hubungan sosialnya, serta tuntutan kerja yang berlebihan. Konflik karyawan adalah ketidaksesuaian atau perselisihan antara dua orang atau kelompok dalam suatu organisasi terjadi karena adanya hambatan atau perbedaan komunikasi, persepsi, nilai dan tujuan, dan sikap sehingga salah satu atau keduanya merasa terganggu. Budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah sistem yang dianut oleh para anggota yang membedakannya dengan organisasi lain. Perubahan organisasi adalah sebuah rancangan atau aksi atau tindakan untuk membuat inovasi, merubah sesuatu menjadi berbeda dari sebelumnya, yang bertujuan untuk menjadikan organisasi tersebut lebih baik dari sebelumnya, dan yang bertanggung jawab terhadap perubahan seseorang atau sekelompok orang untuk menentukan prosedur kerjanya ke depannya, bagaimana baiknya misalnya suatu perusahaan untuk melakukan inovasi guna mengembangkan efektivitasnya perusahaan tersebut adalah seorang manajer. Pengembangan organisasi merupakan program yang berusaha meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian. Jadi maksud di sini yang menjadi tujuan pengembangan organisasi adalah sumber daya manusia itu sendiri. Audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia, walaupun secara khusus ini dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia, tapi tidak terbatas pada Departemen Sumber Daya Manusia. Audit ini secara luas melingkupi seluruh sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia di sini dimaksud sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusianya dalam melakukan pekerjaan dalam perusahaan. Untuk memelihara stamina tenaga kerja, maka perlu dilakukan perlindungan baik secara fisik, jiwa, dan raga para karyawan dari berbagai ancaman yang merugikan. Adapun beberapa metode yang dapat dilakukan oleh manajer antara lain, yaitu dengan proses komunikasi atau proses pemindahan pengertian, memberikan insentif baik. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawainya dengan memberikan bonus, fasilitas, dan pelayanan kepada karyawan tersebut. Dengan program karyawan dapat memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan tersebut beserta keluarganya. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, disiplin, dan sikap loyal karyawan tersebut terhadap perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.